Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelum mulai, mari kita doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dulunya apakah masuk semua ini? Masuk. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang desain and packaging. Ada yang tahu? Atau ada yang pernah dengar? Desain sebuah produk. Bisa jadi. Oke. Sebelum itu, tujuan pembelajaran ini saya berharap peserta didik mampu memahami fungsi dan tujuan kemasan, mengenal unsur bahasa rupa dalam desain, packaging, serta membuat desain kemasan. Jadi saya harap kita nggak menyepelekan sebuah packaging ya, soalnya packaging itu benar-benar ada makna di dalamnya. Ada karakter di situ. Oke, dari dua contoh yang saya kasih ini, kira-kira yang lebih menarik dan eye-catching di mata kalian yang mana? Yang kiri ya? Kenapa itu Mbak Nidia? Karena menarik perhatian pembeli dari segi desain, warna, gambar sama tulisannya itu yang menarik sih Pak. Oke. Yang kanan kenapa nggak menurut kalian tidak menarik? Karena terlalu polos. Oke, benar. Oke, pertanyaan buat kalian. Emang kenapa sih sebuah kemasan dapat menarik pembeli? Ini cuma kemasan loh, tapi kan kalau kemasannya menarik, pasti kan menarik perhatian pembeli. Kenapa emang? Karena pembeli jadi yakin untuk membeli produk itu. Karena dari kemasan kan sudah terlihat menarik, sudah terlihat meyakinkan. Oke, jawaban yang bagus dari Mbak Laili. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi kemasan tuh selain dari wadah sebuah produk itu apa sih fungsinya? Identitas. Lalu Sebagai identitas produk yang diproduksi Pak. oke, ada benarnya, cuma selain jadi pembungkus, kemasan itu juga buat melindungi dalamnya produk ya, biar nggak kotor kayak apa kayak jadi gitu. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar fungsi dan tujuan dari kemasan. Kemasan itu adalah wadah atau pembungkus produk yang dirancang untuk melindungi produk, sekaligus menarik perhatian audiens yang akan membeli alias konsumen. Dalam desain packaging, kemasan bukan hanya pelindung, tetapi juga menjadi identitas seperti yang Mbak Nidia katakan tadi, dan media promosi produk. Fungsi kemasan apa aja sih fungsinya? Bisa menjadi identitas melalui logonya, mungkin kalau produknya ada logo, dari warna yang cerah, yang nggak biasa-biasa aja mungkin, dan bentuk yang menarik. Kedua, ada menarik minat konsumen agar tertarik membeli. Itu fungsinya yang tadi, kayak bentuk, warna, dan lain-lain. Ketiga, memberikan informasi produk seperti nama, jadi kayak detail-detail nama, komposisi, terus cara penggunanya gimana. Selain itu, fungsi kemasan juga itu anjir. Mana? Betul iya. Yes, lah. Oke, gitu ya teman-teman. Selanjutnya oke, itu adalah fungsi kemasan ya. Setelah saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Itu tidak ada. Yakin? Ya Pak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan
konsep-konsep dasar fungsi dan tujuan dari kemasan. Kemasan itu adalah wadah atau pembungkus produk yang dirancang untuk melindungi produk, sekaligus menarik perhatian audiens yang akan membeli alias konsumen. Dalam desain packaging, kemasan bukan hanya pelindung, tetapi juga menjadi identitas seperti yang Mbak Nindya katakan tadi, dan media promosi produk. Fungsi kemasan apa aja sih fungsinya? Bisa menjadi identitas melalui logonya, mungkin kalau produknya ada logo, dari warna yang cerah, yang enggak biasa-biasa aja mungkin, dan bentuk yang menarik. Kedua, ada menarik minat konsumen agar tertarik membeli. Itu fungsinya yang tadi, kayak bentuk, warna, dan lain-lain. Ketiga, memberikan informasi produk seperti nama, jadi kayak detail-detail nama, komposisi, terus cara penggunanya gimana. Oke, selanjutnya ada tugas ya buat kalian. Jadi saya mengasih kalian tugas, buatlah suatu desain packaging sederhana yang mengandung unsur-unsur seperti bahasa rupa dalam desain, tapi secara berkelompok ya, tenang aja. Sebelum itu kita bahas konsep. Kalian mau desain packagingnya ini desain packaging berupa makanan atau lainnya? Makanan. Deal? Oke. Bisa dimulai sekarang ya, bisa dikerjain lewat Canva mungkin secara berkelompok. Jadi ini kelompok 1 boleh, ini kelompok 2 ya. Jadi saya akan mengerjakan, mau dikerjakan di mana aja, Canva kayak apa kayak. Waktunya 10-15 menit cukup? Cukup. Oke, saya akan mengerjakan. Oke, sembari kalian berdiskusi, ini saya ada contoh packaging ya teman-teman. Ya kira-kira seperti inilah packaging sebelum dibentuk, sebelum jadi kotak atau sebelum buat. Jadi berupa seperti ini. Kira-kira menarik gak? Menarik ya? Karena yes, ayam boleh. Boleh. Jadi kayak di dalam kayak tadi di dalam packaging itu ada kayak logo, ada ya informasi gitulah. Oke. Boleh silakan dilanjut. Mau konsepnya gimana, mau kayak apa, bebas, sekreasi mungkin. Boleh sekreatif mungkin dan sesederhana mungkin, nggak apa-apa. Oke. 10-15 menit. Kalau ada kesulitan bilang ya. Pas selesai ngomong ya. Sudah kelompok 1? Oke. Bisa dikirim saya tugasnya? Sudah? Oke. Ini dari kelompok 1 ya? Menarik. Boleh kelompok 1 perwakilan kelompoknya bisa menjelaskan ke depan fungsinya, tujuan kemasannya, apa sih alasannya? Kelompok 1 boleh perwakilan alasan memilih warnanya apa, terus tujuan pengemasannya apa, fungsinya apa. Kelompok 1 ingin menjelaskan hasil dari diskusi bersama saya. Fungsi kemasannya yaitu melindungi makanan dari udara, debu, dan kelembaban. Sedangkan tujuan kemasan yaitu menarik perhatian konsumen dengan desain yang sederhana dan ramah. Alasan memilih unsur visualnya? Alasan pemilihan yaitu warna krem dan coklat memberikan kesan hangat, alami, dan mudah selera. Sedangkan tipografinya memberikan kesan akrab, sederhana, dan mudah dibaca. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Mbak, boleh duduk. Terima kasih kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Boleh perwakilan
presentasi kelompoknya. Jadi saya Rana dari kelompok 2 akan mempresentasikan desain packaging yang kami buat. Kami memilih desain seperti ini karena fungsinya itu melindungi makanan dari debu, yang dimana juga menjaga kualitas produk ya, Terus. mudah dibawa juga dan memberikan informasi kepada konsumen. Nah, tujuan kami memilih desain packaging ini karena sudah dilihat ya dari tampak ini aja sudah menarik perhatian. Jadi Ya. perhatian konsumen itu yang utama ya. Betul. Terus juga mengenalkan produk sebagai jajanan yang praktis dan lezat. Nilai jual produknya juga bisa ditingkatkan. Oke. Terus juga pemilihan warnanya juga memilih warna hijau karena sesuai dengan apa yang kami buat produknya. Tahu ada cabai yang warna hijau itu sangat enak, lezat alami ya. Oke. Terima kasih. Sudah? Sudah. Terima kasih Mbak Nidya. Boleh tepuk tangan semuanya. Bagus ya anak-anaknya ya. Keren. Tepuk tangan bagi anak-anak. Oke, terima kasih ya. Oke, setelah saya memberikan kalian tugas tadi, saya lihat ya bagus kan. Sepertinya juga sudah paham mengenai desain dan packaging ya. Jadi kalian tahu kalau wadah sebuah produk itu bukan sekedar wadah, jadi ada isi-isinya, ada arti-artinya gitu. Oke, kira-kira rate 1 sampai 10 berapa tingkat kesulitannya? 10. 10 dari Medina? Ya. Lainnya? 8 boleh. 8 lainnya? 7. Oke. Apa sih kesulitan yang dihadapi dalam mempelajari materi ini? Ada yang mau jawab? Sebelah sini? Dari sini tuh. Gimana? Membuat desainnya, oke. Apa lagi? Pemilihan warna, oke. Memang bikin bingung ya saya. Sebelah sini? Menggambarnya. ya. Oh, jadi kayak menggambar wadahnya gitu. Iya. Kayak sketsa gitu. Iya. Oke, memang sulit sih. Oke, baik. Ada yang bisa menyimpulkan nggak materi hari ini apa? Satu aja deh. Mbak Nidia mungkin boleh. Dari tadi jawab tuh. Kayaknya memperhatikan banget. Jadi kesimpulan pada materi yang Bapak berikan hari ini itu, kemasan itu bukan hanya dijadikan pembungkus produk aja, tapi juga memiliki fungsi yang penting dalam melindungi produk, terus memberikan informasi kepada konsumen dan menarik perhatian konsumen juga. Dari desain kemasannya juga yang baik itu dapat membuat produk lebih mudah dikenal dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oke. Bagus. Ada tambahan mungkin dari anak-anak lainnya? Cukup? Sepakat? Sepakat. Oke, jadi kesimpulannya benar seperti yang dikatakan tadi ya, kemasan bukan hanya pembungkus, tetapi juga memiliki fungsi penting tertentu untuk melindungi produk. Jadi juga memberikan informasi dan menarik perhatian para audiens yang mau membeli. Dan kemasan yang baik dapat membuat produk lebih mudah dikenal orang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekian materi hari ini yang saya ajarkan. Saya harap kalian memahami materi apa hari ini. Amin. Semoga juga kalian juga kedepannya nggak menyepelekan apa itu desain sebuah packaging. Oke? Baik. Sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.